Gue jual yang menurut gue enak. Gue mau makan. Gue makan bisa habis gitu ya. Gue jual segitu. Ini lu jual berapa ramen lo? 35.000. 35.000. Di awal buka aja gue bikin sambil diskusi. Misalnya, chef biar lebih gurih pakai apa chef? Kaldunya pork gitu ya. Enggak hanya itu. Dia pakai ayam, pakai tulang ayam, pakai ceker ayam, pakai ikan teri. Gitu Ya, ya. campur-campur. Campur-campur begitu. Jadi umaminya dapat, kaldunya jadi dapat gitu. Sambil makan dia bilang kan, kamu tidak pakai mirin, tidak pakai sake, bisa enak begini ya. Demi Allah dia ngomong begitu, gue sampai melayang, gue happy kan. Wah, gila, ini 35.000. 35.000. Ngantri dah pantesan. Pantes aja ngantri. Hello everybody, thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Kali ini kita akan kembali podcast dengan Chef Uki. Nah, kalau yang episode sebelumnya itu kalau nggak salah di episode 179, Chef Uki itu pernah kesini untuk ngomongin tempat sushinya, Umaku Sushi. Nah, sekarang Umaku sudah ada 3 cabang nih. Dan Chef Uki buka tempat ramen, namanya Menya Uki. Nah, seperti yang kita tahu, kalau kalian udah pernah nonton episode sebelumnya itu, Chef Uki tidak pernah kompromi soal bahan. Bahan pakai yang terbaik, teknik masaknya juga luar biasa bagusnya. Tapi harganya murah. Nah, ini ramennya dijual 35.000 tapi semuanya from scratch. Homemade, rasanya enak banget. Juga nanti Chef Uki akan podcast sambil masak. Selain ramennya juga masak chicken karage dan juga masak gyoza. Nah, bagaimana cerita Chef Uki untuk ngulik ramen, belajar sesuatu hal yang baru buat dia karena expertnya sushi. Nguliknya bagaimana sampai sekarang waktu udah buka langsung rame atau masih sepi, dan strategi promosinya juga bagaimana. Seperti biasa, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. For further updates, cek Instagram kita di Ray Jensen Radio, dan kita juga ada di TikTok. Okay, without further ado, please welcome Chef Uki. Enjoy the show. Hello guys, kita sudah ditemenin sama Chef Uki. Halo Chef. Halo. Welcome back Chef. Terima kasih. Thank you udah nyediain waktu dari kesibukannya. Sekarang atletnya udah banyak guys, gila. Dulu, jadi Chef Uki ini kita punya judul dulu Master Chef Sushi Indonesia yang 100% halal. Iya. Tahu gak Chef, itu jadi sampai sekarang jadi video yang paling banyak ditonton. Wow. Thank you banget loh. Ikut happy lah. Chef Uki punya outlet namanya Umaku Sushi. Iya. Yes, waktu itu kita ngebahas, kalau yang belum nonton itu sushi. Harganya nggak mahal tapi kualitas ingredientnya sangat luar biasa. Dan Chef Uki juga belajar sushi di tempat yang bukan sembarangan, di tempat sushi legendaris di Indonesia. Iya. Nah sekarang Chef Uki buka ramen. Namanya Menya Uki. Iya. Yes, udah buka berapa lama Chef? 4 bulan lah. 4 bulan. Baru 4 bulan. Pasti ngantri, yang dengar-dengar ngantri. Masih, alhamdulillah. Honeymoon stage. Iya. Gimana, Chef, kenapa bisa buka ramen dari sushi? Kan udah dikenalnya sushi. Ya, ya gitulah. Jadi banyak yang bilang gila loh. Ramen sekarang kan Lagi ngebum, lagi naik loh. Sekelas band-band itu aja ada ramennya ya. Bukan tukang masak lagi yang punya ramen. Iya. Nah gue orang sushi, ketahuan orang sushi. Kenapa buka ramen gitu. Jadi sejarahnya dulu tuh gue hunting sushi tujuannya ya ke Jepang tuh. Pertama 2013 tuh. Sama partner saya tuh almarhum Kapten Gatot. Untuk belajar? Untuk icip-icip sushi ke Jepang. Cari inspirasi lah. Cari inspirasi. Mata gue tertuju dengan waktu itu pagi-pagi gue di Tsukiji Market ya. Tempat pelelangan ikan, gue pulangnya. Ada yang kedai ramen gitu. Kaldunya itu seperti drum lah. Gede-gede gitu ya. Ngintip. Tamunya udah antri. Wah panas-panas, kaldunya kelihatan lekoh banget gitu ya. Cuma kan dari pork ya gue gak bisa coba. Dari situ tuh gue kepikiran, gila ramen enak banget kali ya.
Cuma sepintas itu ya. Okay. Balik tapi gue tetap fokus sushi. Balik ke sini ya mulai lupa. Tapi lu buka fokus sama umaku kan? Sama umaku lah gitu. Nah belakangan ini lu tahu sendiri udah lumayan banyak ramen ya. Terutama ramen halal yang bahan kaldunya ayam ya. Toribaitan. Nah itu gue hunting tuh, di mana ada viral, di mana ada itu, wah gue berburu dah, gue pengen cobain gitu sambil gue icip-icip. Sebetulnya emang gue suka mie ayam gitu ya, gue suka mie ayam aja gue kalau suka, tapi kalau gue nggak suka, malu kasihan juga sih sama tukang dagangnya ya. Coba sedikit ya gue nggak habis, maaf ya udah kenyang saya, nggak enak juga. Tapi kalau suka ya udah gue habisin, betul, nambah malahan mungkin. Terus lu nyobain berapa ramen-ramen nih? Hampir 10 lah sampai gua stop udah. Lu nyobain yang klasik ramen yang biasa kan banyak juga ramen yang chefnya orang Jepang atau ramen yang banyak yang artis-artis buka nih? Ya pertama ya pengusaha-pengusaha lah, artis-artis buka itu yang pertama cobain begitu. Terus yang dibawa langsung dari Jepang, malah sesekali ada chef Jepangnya juga gitu. Itu gue coba juga gitu. Sebetulnya sekitar 5 kali gue hunting gitu, gue udah mulai buat di rumah. Gue buat, cuma kan nggak bisa langsung sedikit gitu ya. Iya bikin kuah harus banyak. Harus banyak, gue bikin banyak. Ya udang lah, ponakan, adik semua. Ini cobain nih, gue bikin ramen gitu, cobain udah. Tanpa ada tujuan buka dulu, cuma ada tujuan. Mau belajar aja gitu. Gue mau belajar, jadi gue setiap makan. Kayaknya ada kurang ini nih. Gue tuh ada yang ngeganjel gitu. Kayaknya kurang ini nih. Jadi gue pengen bikin sendiri gitu. Gatel gitu. Gue pengen nyoba. Kayaknya enggak gini. Kayaknya diginiin bagus gitu. Nah bukannya susah saya bikin kuah ramen. Susah loh. Saya dulu pernah belajar. Oh gitu. Pernah ngetes aja. Sama belajar juga. Karena kayak kok gak seenak yang di Jepang ya. Mikiran saya begitu mulu. Ya mungkin di sini sering pakai bumbu yang instan kali ya di sini. Soalnya kan untuk nyiptain kuah yang kental, itu kental kuah tapi nggak pakai pengental. Iya. Lo reduce deh tuh pelan-pelan. Iya. Terus kadang kalau biasa kan kalau klasiknya mungkin pakai tulang babi, ya kan atau enggak ya tulang ayam. Itu juga dicampur, nggak babi 100%. Iya betul. Bau pasti. Betul. Belum bumbu-bumbunya kayak bawangnya, jahenya gitu segala macam. Kadang pakai ikan asin. Iya. Sampai saya pernah nonton video dimasukin telur. Bisa jadi. Tapi whole loh. Gitu. Nggak tahu ini buat apa. Gitu kan. Gue mikir ya emang saya belajarnya begitu dimasukin. Oh oke. Ya banyak lah cara gitu kan. Nah pengalaman lo waktu belajar. Tunggu sebelumnya apa yang dari kacamata lo ramen-ramen yang lo cobain tuh bagaimana? Jadi gini. Gue cobain misalnya ya kita udah suka makan ya suka masak pasti kita tahu lah ini pakai ini nih ini pakai ini nih biar begini kita tahu lah gitu. Terus ada kawan juga pemilik ramen cuman bukan di Jakarta, di luar Jawa malah. Gue kebetulan main ke sana, gue icip lumayan ramen lu cuma kentelin dong dikit. Pakai apa lah? Lu kan pakai ayam. Kolagennya banyak tuh di ceker, di tulang-tulang. Oh, chef, ceker tuh mahal. Ya udahlah, selesai lah ngobrol sama gue kalau lu bilang bahan ini mahal, ya udah. Lu mau murah apa mau enak? Kalau gue ngasih saran kan yang enak gitu loh. Iya. Nah, itu gue buat sendiri, gue nggak ada pikiran kos-kos. Yang enak gimana sih ini pakai ini. Ya udah gue cobain, masuk akal lah kalau kaldunya kita reduce masak pelan, lu pakai garam aja lu pakai soyo aja udah enak. Udah naik rasanya, karena ada sarinya itu kan. Iya betul. Nah ya itu dia, Chef Uki ini kan seorang yang menurut gue unik banget dari segi gak pernah mau kompromi sama bahan. Ya kan, sushinya gue sering banget beli take away kesini yang sushi tray, bahannya bahan bagus. Harganya harga miring, ya kan? Ya. Ini lu jual berapa ramen lo? 35.000. 35.000. Buset, gue tahu bakmi yang mie ayam yang dijual lebih mahal juga banyak. Iya betul. Kenapa sih selalu begitu? Jadi gini, staff gue aja ada yang sampai pusing. Di awal-awal setting ya, setting. Jadi di awal opening tuh di situ.
Kalau gue di rumah beli ya telur gitu, telur omega gue beli ini, oh ya bagus lah. Pak, gitu ya yang gue latih. Yang ini terlalu tinggi Pak, ada supplier nih telur ayam nih buat Ajitsuke Tamagonya ya. Telur biasa aja gitu. Telur biasa aja, enggak mau. Maunya pakai yang omega. Ini Pak nih ada omega. Pas dimasak, ini bukan omega ini, ganti. Gitu kan. Udah ganti bagus, coba lagi. Kita tahu lah telur, bilangnya fresh, telur kurang fresh. Nanti pas udah matang pun kita tahu hasilnya bagaimana gitu. Ini dia nggak fair, nggak jujur nih. Ini nggak fresh. Kita maunya yang fresh ya fresh. Lama-lama bilang gitu kan. Pusing dah Bapak. Mau apa jualnya murah, maunya bahan bagus. Pusing saya bilang gitu. Pusing juga ya kalau jadi head chef atau sous chef Uki ya. Iya. Barang harus bagus, tapi harga mau jual murah, pening pala. Iya. Malah dia yang ngasih usul, gregetan. Pak, ini taikin aja. Tenang aja. Dia yang punya usul gitu. Iya. Tenang aja. Kamu happy kan? Ya udah. Itu dari mana sih? Lo punya pemikiran seperti itu? Hey guys, kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like the video dan juga subscribe ke channel kita, Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Sebetulnya gue sama lu sama lah. Kita orang produksi, kita orang dapur. Gitu. Tapi kadang kepentok harga itu kalau gue. Iya. Enggak, kalau gue gini, sama seperti umaku juga, ramen juga begini. Gue jual, ya, yang menurut gue enak. Gue mau makan, gitu. Gue makan bisa habis, gitu ya. Gue jual segitu. Harganya gue kalkulasikan harganya segitu. Oh, cost putnya sekian nih. Tapi punya target sekian kan penjualan. Betul. Ya, target gue apa sih? Gaji staff tuh. Ke cover semua. Operasional, cost fix, sewa gedung gue sewain ya 3 tahun gitu ya. Berarti ntar lo per bulan nabung sebulan segini nih. Jadi orang kasirnya dia itu juga pembukuan juga sisihkan nih buat ini buat infak terakhir buat setelah gaji setelah infak baru gaji udah selesai udah. Untungnya mau berapa? Untungnya ya sisanya segitu ya udah happy. Wow. Udah happy aja. Menurut gue, gue kadang pikir menurut gue ya pengusaha harusnya begitu. Jadi kalau pengusaha berpikir tentang profit, untung balik modal, wah akan mudah stres loh. Betul, stres mulu gue. Tapi kalau kita buka usaha, sorry, gue bukan lagi banyak harta, tapi gue buka usaha, gue yakin seandainya ini bermasalah gagal, ya gue masih santai aja, gitu, Yeah. Jadi intinya kita bisnis, ya harus kita bawa happy, kita harus bawa bawa senang, bawa gembira gitu, dan keuntungan yang nggak terlihat itu kita bisa nafkahin staff tuh happy banget. Gitu. Betul. Lihat dia happy banget. Kita jadi kayak secara nggak langsung menghidupi bukan dia doang tapi keluarganya juga kan. Iya itu. Gitu. Iya makanya dulu gue selalu inget kok lu bilang ke gue kerja apalagi bikin usaha itu kayak ibadah kan. Iya betul. Buat lu kan. Betul. Gokil. Iya itu dia begitu tadi 35.000 kaget banget gue guys. Karena bikinnya lama. Biaya gue ngitung, biaya gasnya berapa? Ngeri dia. Udah buka berapa lama sih? 4 bulan lah. 4 bulan. 4 bulan. Proses develop itu belajar berapa lama? Proses bikin idenya dari kapan lo tuh lu mulai bikin ramen pelan-pelan? Idenya mungkin sekitar 2 tahun lalu lah. Oke, 2 tahun lalu udah mulai ngetes. Jadi awalnya jarang. Udah bikin kayaknya kurang ini. Nanti deh lanjutin. Bisa sebulan, 2 bulan. Tapi semakin kesini semakin intens gue. 2 minggu sekali kadang bikin. Sampai bosen dong tuh orang rumah. Bosen. Tapi gue bikin di rumah juga sambil eksperimen. Ya. Karena gue tahu prosesnya seperti apa. Ada yang punya central kitchen besar kan. Dia bikin kaldu. Di packing langsung lalu dibekukan ya di frozen. Gue coba di frozen dibeku gitu. Terus gue keluarin, gue cobain, ya tetap ada perubahan sih ya. Dan gue di store gue itu nggak pakai gitu. Jadi gue pingin kayak di Jepang gitu. Bikinnya di situ juga. Di situ juga, disaring di situ juga. Wah gitu. Harus kita kesana sih guys kalau gitu.
Mantap. Congratulations. Ya Chef Uki buka pasti rame lah. Gila itu gue kayak pressure gitu. Oh, dia cocok sama sushinya. Pikirannya kan, wah ramennya pasti enak nih. Gila. Tidur sampai pagi kok nggak bisa tidur. Pagi baru tidur. Waduh gimana nih. Takut nggak sesuai ekspektasinya gitu. Pas dia coba, biasa aja. Takutnya begitu. Iya. Ya sushi enak tapi ramen biasa aja gitu. Tapi alhamdulillah. Yes betul. Jadi guys, ingat guys. Enak dulu baru abis itu ngomong kos. Bener sih. Ya jangan begitu mulai udah ngomongin kos ya. Udah turun standar lah gitu. Nah lu ngundang chef-chef Jepang guru lu gak nyobain ramennya? Di awal buka aja gue bikin, nah sambil diskusi. Gue bikin di rumah aja sambil diskusi. Chef ini. Misalnya, chef biar lebih gurih pakai apa chef? Wah, di Jepang juga pork yang tadi lu bilang, kaldunya pork gitu ya. Enggak hanya itu, dia pakai ayam, pakai tulang ayam, pakai ceker ayam, pakai ikan teri. Gitu ya. Campur-campur begitu. Jadi umaminya dapat, kaldunya jadi dapat gitu. Memang cuma kalau pork dominan gitu ya, lebih rasanya gitu. Nah, gue coba itu dari mie juga gue coba. Jadi setelah buka gue udah yakin dia nggak nyobain tapi gue diskusi, gue cuma sekedar nanya. Setelah gue buka dia dulu yang utama gue undang. Oke. Nah guru lu nih ya? Iya. Chef siapa? Mori Kawasan. Oke. Iya dia coba gitu ya. 2 mangkok. 2 mangkok kering itunya. Kuahnya sampai kering loh. Sambil makan dia bilang kan, kamu baca kan tulisannya ya, kamu tidak pakai mirin, tidak pakai sake. Oh iya. Bisa enak begini ya. Demi Allah dia ngomong begitu. Gue sampai melayang, gue happy kan. Gitu. Wow. Iya itu dia. Chef Uki kan komit halal. Ya. Jadi lu pakai apa sih? Rahasianya kapan sih dikeluarin nih di spill? Jadi logika aja sih gini. Lu masak mau dapat umami, mau dapat gurih, mau kaldu apapun ya. Mau masak apapun kan harus ada asin. Ada gurih, kan ada manis. Kan. Nah, lu masak aja masakan Indonesia nggak pakai mirin, enak kan? Enak, betul. Gitu. Enak kan? Pakai apa itu? Gula kan? Jadi memang mesti coba. Lu beli mirin yang aslinya, yang Jepang, lu mesti coba. Itu itu manis dominan. Iya, lo harus bandingin sama itu kan. Kalau mau bikin yang versi halal gitu harus cobain. Harus cobain tuh mirin tuh rasanya gimana? Manis. Walaupun ada aroma alkohol, ada sedikit pahit-pahit alkohol, masih ada. Nah itu gantinya apa? Nah manis itunya. Cuma ya nggak sekedar juga gula lo masukin. Saya itu gitu. Itu nyari komposisi pasnya itu gue sampai nggak pulang, sampai tidur di resto. Betul lah. Jadi kepingin pagi-pagi ya, malam gitu. Udah capek kerja, pingin pagi-pagi Valen masih bersih kan. Cobain gitu kan. Kumur-kumur cobain. Kurang. Baru tambahin gitu aja terus. Wah luar biasa. Nah terus lu jelasin konsep ini mennya Uki. Ya. Konsepnya gimana ramennya? Ada jualan apa aja mungkin selain ramen? Konsepnya kedai ramen biasa gitu ya. Mie gue itu satu porsi cuma 100 gram. Oke. Gue bisa 100 dengan harga yang sama gue bisa kasih 120 apa 150 bisa lah. Tapi gue kasih 100 gram. Karena gue sendiri, gue berpikiran gue jual gimana gue mau makan gimana. Gue kalau mau makan kayak mau makan nasi, mau makan mie, karbonya gue gak mau terlalu banyak. Jadi makan mie, karbonya 100 gram udah cukup. Nah gue jual banyak topping varian. Mau lobster lu ada. Salmon di pan grill lu ada. Kan? Cumi dimasak garlic butter ada. Menarik kan? Wah gue ingat lu bawa cumi ke sini enak banget buset. Oke. Gitu. Terus ya side dishnya gyoza, karage. Dari side dish aja gue makan tempat lain side dish gitu. Ya gue nilai kayaknya enaknya beginilah. Gitu. Misalnya gyoza di deep fry. Kayaknya gyoza tuh enakan di pan grill deh. Gitu, di pan grill. Lebih enak gitu kan. Daripada digoreng. Daripada digoreng deep fry gitu. Digoreng gitu. Gue kurang suka sih yang digoreng, enakan yang di pan grill, di pan fry dikit, siram air dikit, di tim gitu kan,
bawahnya. Iya. Terus karage simple ya, tori karage gitu. Tapi enaknya gimana sih kalau kita makan? Oh, masih hangat-hangat kan. Terus kita makan crispy. Nah itu. Dalamnya juicy. Nah gue maunya begitu. Jadi tiap datang tamu nggak ada tuh. Lu datang lu lapor deh ke gue. Kalau misalnya makan tori karage nggak panas. Pasti panas. Gyoza pasti panas. Iya. Gitu. Oh iya banyak yang begitu guys ya kan. Gitu. Terus makan tori karage gue ajarin dia. Coba tuh pakai disiram sedikit yakiniku. Nah itu lebih enak. Lu jangan nyari saus sambal deh. Beneran gue belum adain deh nanti deh. Oh lu belum adain? Belum adain. Wow, gue tepuk tangan sih Chef kalau gitu. Lah, biasa kan diminta. Iya, tapi maaf belum ada gitu aja. Oke. Nah, tori karage pakai saus sambal, jangan tori karage ayam goreng tepung gitu aja kan. Tori karage pakai yakiniku kan enak gitu. Biasa kan minta sambal botol biasanya. Saus tomat. Oke. Iya lu juga sering mengedukasi tamu kan, biar tamu nyobain mungkin kalau di sushi yang barang-barang yang mungkin belum familiar. Iya, betul. Gitu kan. Itu dengan cara apa lo edukasi? Kalau yang tadi tuh seperti tori karage dengan yakiniku. Kalau di sushi banyak lah. Gue bilang ya jangan pakai togarashi, jangan pakai bubuk cabe gitu. Pakainya ini. Diaduk nggak? Wasabi sama togarashi diaduk ke kecap kan? Banyak yang begitu. Tapi dilema juga ya, kita chef, kita produksi, kita pengusaha juga gitu ya. Terlalu idealis juga ya. Yang ntar dikesannya sombong. Sombong juga gitu. Tapi gue sekedar mengedukasi. Kalau di tempat sushi udah ada chili sauce, udah ada. Silakan minta deh kalau nggak malu. Gitu ya, kalau nggak malu. Gitu. Gue mengedukasi bukan apa-apa. Siapa tahu bisa bareng ke Jepang sama gue kan. Makan sushi di sana harus pakai tangan kan? Iya harus pakai tangan. Sering kali gitu. Nggak ada saus sambal. Nanti lu kebingungan mau makan sushi nggak ada saus sambalnya gitu. Makanya dari sini dibiasakan. Yang gitu-gitulah. Iya. Dulu gue ingat gue di Paris. Lagi sama orang tua dan juga teman-temannya. Di restoran One Michelin Star. Bintang 1 Steakhouse. Dia udah minta di well done. Chefnya udah bete. Habis itu begitu di piring, keluar sambal dari tas semuanya. Ibu-ibu, wah chefnya marah-marah. Ya kan mau menghargai gitu kan. Gitulah. Oke guys, sebentar lagi kita akan masak nih. Chef mau masak apa nanti di situ? Side dishnya dulu, yang simple aja. Karage sama gyoza. Nah untuk udang ramennya ya tori paitan yang standar nanti lu coba gitu ya. Nanti ingetin, ini gue bikin pertama untuk lu coba. Iya. Kalau mau shoot nanti ntar lain lagi. Oke, siap. Gue pengen lu datang panas. langsung coba. Oh, gitu. Oke. Iya tuh diingetin tuh. Jangan nanti lu gue bikin. Lu di shoot dulu udah dingin. Udah dingin gitu. Iya. Sekarang kan memang gitu. Iya. Orang makan bukan baca doa dulu kan. Foto dulu. Tapi kadang bikin gue stres liatnya. Udah dipoto. Edit, posting, nunggu komentar ya mie gua kematangan. Udah kan? Mangkak. Iya tuh. Oke, Chef. Oke, thank you guys. Kita sekarang mau Chef Uki masak lagi nih di sini yang kedua kali. Oke. Let's go, pindah ke dapur. Oke, Chef, ini udah kayak di menu Uki beneran belum? Di depan mata lu bikinnya. Lu mau bikin apa pertama, Chef? Yang pertama side dish dulu ya, appetizer-nya. Buat tori karage sama gyoza. Oke. Gitu. Tori karage. Ya. Oke. Ya udah, lanjut. Sip. Apa yang lu bisa ceritain dari karage ini? Nah, tori karage ada yang prosesnya tuh ya, ada yang dipotong kecil-kecil gitu ya. Tapi kalau gue style lu nih? Style gue itu enaknya tuh ya besar begini. Nanti kalau sudah matang baru dipotong-potong. Oke, ini di coating di tepung ya? Ya, ini ditepungin dulu. Lalu nanti boleh ditiru lah, boleh dicoba. Jadi adonan telurnya itu jangan terlalu banyak telur. Kalau mau crispy ya. Adonan telur jangan terlalu banyak telur. Untuk panirnya nih ya. Oke. Jadi jangan terlalu banyak.
Lah adonannya isinya selain telur apa? Telur sama air aja. Nah, tapi kalau ayamnya udah di marinate ya, udah dibumbuin. Lu boleh bumbuin pakai apa aja. Jahe, bawang putih. Standar lah, marinasi ayam. Marinasi biasa lah, boleh pakai soyu gitu. Seperti itu. Oke, di double nih guys ya. Double. Gue juga punya teknik yang gue pakai tekniknya 2 kali goreng dia. Mestinya itu klasiknya emang 2 kali goreng kan sekarang 2 kali goreng. Tapi ada juga yang sekali goreng. Ada juga. Ya tergantung chefnya, tergantung ownernya mau jualnya bagaimana gitu loh. Nah ini dari tadi gue perhatiin bolak-balik. 2 kali ya? 2 kali apa 3 kali? 2 kali. Oke. Nah terus langsung digoreng? Langsung digoreng ini. Minyak sedang ya? Sedang ini. Oke, digoreng minyak sedang. Ayamnya pakai paha ya biasanya. Pakai paha biasanya. Ya. Simple kan torikarage gitu ya. Tapi kalau dari torikarage-nya aja kita suka gitu ya, kita enak. Ya membantu kita jual produk lainnya gitu. Oke, ini Chef Uki lagi goreng pakai api yang sedang. Ya kan? Nah, lo apa lagi yang bisa lo ceritain tentang lagi ini, Chef? Jadi setelah kira-kira matang tapi belum crispy. Warnanya masih pucat ya? Iya, masih pucat. Belum golden brown. Langsung deh kita angkat nih. Lu saring dulu, lu keringin dulu. Keringin dulu. Oke. Ya, ini bisa gue pindah. Nanti kita masak gyoza di situ. Oke. Api kecil. Nah sekarang mau masak gyoza. Oke, dipanggang ya, dipanggang. Jadi gyoza gue jual nggak ada yang di itu. Di fry nggak ada. Semuanya dipanggang. Tapi di sushi lo udah ada gyoza? Nggak ada. Oh nggak ada? Nggak ada. Cuma ada di menu. Kalau mengetahui diri lo, kayaknya gyoza kulit bikin sendiri juga. Jadi kulit dan mie itu ada kawan gue, dia udah senior lah. Dari tahun 80-an kerja di restoran Jepang, restoran ramen. Dia home industry di rumah. Jadi gue order lah ramen dari dia. Nah, dia ada tipenya gini. Nah, gue kasih masukan, customize. Gue maunya lebih kecil, gue maunya lebih kenyal, gue maunya dan dia bisa juga. Custom. Jadi lebih enak sebetulnya bisa keadaan beku dia. Keadaan beku dia lebih enak. Karena dia selain di pan grill itu dia ada sistem di steam. Jadi kalau warnanya udah agak kelihatan bagus, langsung dikasih air dia kayak di steam gitu. Nah dalamnya apa nih gyoza? Ayam terus? Ayam, ada kol, itu ada daun bawang, bumbu-bumbu jahe, bawang putih seperti itu. Nah teman-teman lu pada bingung nggak sih yang biasanya tahu lu sushi? Ya. Terus tiba-tiba lu ngeranah ke ramen lu gitu? Iya. Kenapa lu buka ramen gitu? Sedangkan sekarang tuh ramen udah kayak jamur kan? Udah kayak jamur. Terus dia bingung juga mungkin lah. Belajar di mana gitu. Nah ini kan berarti bukti kan apa aja sebenarnya bisa dipelajari. Bisa. Ya kan biar inspirasi buat teman-teman juga. Nggak perlu kayak kerja 10 tahun dulu terus baru buka ya kan. Yang penting lu pelajari. Nomor satu sih lu suka. Lu mau pelajari, kalau nggak suka produk itu berat juga. Kayak lu dipaksa belajar. Yang penting lu suka. Kalau udah suka lu pasti lu pengen belajar, pengen cari tahu. Lalu nguliknya itu awalnya dari mana? Dari internet dulu atau langsung nanya ke orang? Nanya ke chef, terus nyari di internet, nanya lagi. Jadi nanya ke orang pun
nggak langsung kita terima, bener nggak sih kan seperti itu. Kita cari di internet pun nggak semuanya juga. Jadi kita banyak pilihan, gitu. Dan lu kan kemarin bilang dan tadi kita udah ulangin, kerja adalah ibadah. Ya kan? Wah, sekarang Umaku cabang udah banyak, terus lu buka ramen juga, ya kan? Mulai ke itu gak terkontaminasi dari sisi bisnisnya juga gak? Oh, enggak juga yang sih. Yang gue mau nanya. Jadi gini. Ada yang mungkin berpendapat kenapa gue nggak fokus di sushi, kayak ikut-ikutan ramen lagi booming dia buka ramen kayak ikut-ikutan. Oh ini mau nyari cuan nih gitu. Nyari cuan, tapi nggak gitu, terus terang gue sih. Jadi ramen itu gue ngelampiasin hasrat gue suka ramen. Gue kepingin ramen, gue versi ramen menurut gue itu seperti ini, gitu. Ya lo tadi cerita ada unek-unek kan? Iya, ada unek-unek gitu. Ini rencana buka itu juga. Ini dikasih apa? Ini dikasih air sagu ya sedikit. Oh. Ini dikasih air sagu sedikit. Oke. Maizena ya? Maizena tadi. Gitu. Terus apakah ramen ini rencana ada buka cabang lagi seperti Umar? Iya, pasti itulah apa namanya yang nawarin juga ada. Tapi kalau gue untuk ekspansi untuk buka lagi tuh nanti dulu. Mikir dulu. Umaku berapa lama sebelum buka cabang? Sekitar 5 tahun lah. 5 tahun baru buka cabang kedua? 5 tahun lah. Wow. 5 tahun. Pasti kan banyak yang nawarin. Ya banyak. Tapi gue yang harus nentuin gue dong. SDM gue udah mampu belum? Daripada gue ekspansi tapi ini belum mampu. Ditinggal belum, tanggung jawabnya belum. Repot nantinya, gitu. Sama simple, bikin ramen juga simple. Tapi kalau udah sembrono, udah kerja semaunya ya standarnya hilang. Iya, justru sulit sih, Chef. Apalagi kalau buka cabang, kadang-kadang karena nggak terlalu bisa diliatin, ditongkrongin dulu, itu standarnya takutnya turun. Nah itu. Iya. Lalu sushi pengalaman lu gimana? Ya gitu. Yang penting sih gue tekankan ke staff gitu, kalau nggak layak jangan dikasih tamu, jangan dipakai, pakai yang baru. Kalau ragu jangan dikasih, seperti itu. Itu yang utama sih itu. Daripada kita nekanin ini costnya udah tinggi, ini belanja udah banyak, nanti akan repot. Yang pertama itu dulu. Kalau udah kita kasih keleluasaan di situ agak tenang kan, nggak ada pressure di situ, barulah standarisasi. Tingkat kematangan, apa bentuk atau rasa, baru gitu. Nah dulu lu pernah bilang waktu saat lu dididik, kan chef Jepang itu bukan berarti kayak, yuk ngumpul sini, resepnya ini, gitu. Lu harus lihat sendiri gitu kan? Iya betul. Nah, yang gue mau tanya, lu mendidik anak buah sama tim di Umaku dan di Menya Uki itu gimana caranya? Jadi kalau staf Menya itu staf Umaku yang di dapur. Gue tarik, ada beberapa yang tanggung jawabnya bagus nih, gitu. Oke nih, tanggung jawabnya oke, ya udah, gue latih. Udah tanggung jawab nih, standarnya seperti ini. Pakai ini buat kaldu sekian kilo, ininya sekian gram, harus mereka ikutin. Gitu. Kalau udah standar gitu ya udah. Nah lu lihat staff untuk mengasih dia tanggung jawab lebih, itu dari mana lihat? Apakah attitude-nya? Attitude-nya, terus rasa keingintahuan, tanggung jawab. Gini aja deh, misalnya motong daun bawang panjang nih ya, buang yang sedikit yang bagian itunya aja. Tapi kalau buangnya agak panjang, buang. Terus sisa nih di buntutnya padahal masih bisa di slice, buang, itu udah. Padahal itu nggak ada harga, hal kecil ya. Tapi gue bisa nilai orang dari seperti itu. Kalau dia slice daun bawang dari pangkal sampai ujung, sampai habis, sampai selesai, berarti tanggung jawabnya bagus. Dari situ aja nilai. Dari situ aja udah kelihatan. Udah bisa kelihatan. Wow.
Dari sepotong daun bawang, dari guys. sepotong Chef daun Uki bawang. menilainya. Hati-hati makanya kalau potong daun bawang. Iya sih, biarpun itu bukan soal harga ya, karena Iya, ya bukan. daun bawang mah murah lah, tapi telatennya itu ya. Iya. Oke. Itu yang pertama. Gyoza. Dan emangnya aslinya tuh kalau di Jepang sajinya terbalik ya? Iya. Oke. Terbalik, makanya tadi pakai air maizena ya seperti itu ada. Oke, biar dia bikin ini ya, layer ya. Layer gitu. Nah ini saus. Saus gyozanya. Saus gyozanya. Nah, disumpitnya silakan. Iya. Sambal nggak ada sih? Nggak bercanda. Nah ini ada apa? Dari benisoga. Benisoga. Ya. Dia jahe. Coba kalau benisoga tuh beda sama gari sushi ya. Dia lebih asin. Oh iya ya, ada asinnya ya. Itu khusus menu masakan, menu donburi, ada nasi, ada cemilan mateng. Nah ini jahenya. Oke. Thank you, Chef. Silahkan coba ya. Saya lanjut ke Nah ini torikarage. Goreng kedua. Ada bedanya nggak temperaturnya? Lebih tinggi. Temperaturnya lebih panas. Oke, karena lu nyari warna. Dan nyari crispy. Oh iya, dan nyari crispy. Oh iya. Nah, kalau temperatur lebih panas dia lebih berbuih tuh. Ya. Yes. Ini sampai golden brown. Ya emang sih, jadi kalau yang belum tahu ya, unfamiliar biasanya deep frying. Kalau gue sih belajarnya dari Chinese food ya. Oh gitu. Chinese food semuanya selalu double fry. Dia jarang banget yang cuma di deep fry sekali doang. Oh. Dan sama metodenya, nggak usah terlalu panas dulu. Iya. Ya kan, habis itu barulah di fry. Oke. Cobain. Silakan. Oke, jadi di bawahnya ada garing. Gitu, di bawahnya ada garing. Makan ya, Chef? Ya, silakan. Ada sih yang udah gue plating seperti itu, mau foto dibalik. Gua itu karyawan itu ada yang salah tuh plating gyoza. Enggak Pak, itu tamunya yang balik. Aduh. Enak, Chef. Ya, makasih. Teksturnya pas. Dan kulitnya sangat tipis ya? Iya, sangat tipis. Sangat tipis. Biasanya banyak yang agak tebal gitu. Agak tebal, dia rada chewy. Iya. Kalau ini tipis. Oh. Di torikarage-nya. Jadi ada yang gue bilang tadi, ada yang dipotong-potong baru digoreng. Kalau gue lebih suka begini. Digoreng baru potong-potong. Enak. Dan ini apa-apa emang pakai benisoga nih? Iya, setiap gorengan tuh ada benisoga. Nah, gue biasanya di mainnya tuh di atas mejanya tuh ada saus yakiniku. Dan staff gue ngarahin, Kak, coba dia pakai karagenya pakai yakiniku, silakan. Gue baru tahu ada yakiniku pakai karage. Coba gue cobain dulu kali yang ininya dulu kali ya. Aslinya deh. Karage. Ini setengahnya gue kasih. Wah. Wah gila, gokil sih. Enak, juicy ya? Iya. Sangat juicy. Gua mau makan nih. Lagi, ini pakai saus yakiniku ini. Iya. Ini dan beneran garingnya garing banget, tapi dalamnya masih juicy. Dalamnya juicy ya.
Terus chef saus yakiniku itu biasanya buat beef buat gitu kan, buat sote kan, yang di sote buat kan? Sote, beef yakiniku, buat itu. Jadi asin manis gitu ya? Iya, asin manis gitu. Ya, cocok banget sih, daripada biasanya pakai saus tartar, gue lebih demen ini. Mantap. Oke. Kayak selain lu nggak ada yang dipotong begini. Matang dulu baru itu ya. Rata-rata sih. Belum lihat nih gua. Belum lihat ya. Rata-rata sih gitu. Enak banget guys. Mania. Uki. Sekarang gue langsung lanjut itu ya, bikin mie ya. Nah, apa yang penting ketika lu masak ramen? Penting. Lu ramen mau masak berapa lama? 2 menit atau 1 menit. Oke. Yang penting lu bisa tentuin itu dari tekstur mie mentahnya. Yang utama aja airnya. Oke. Lu masak 1 menit, airnya mendidih pas. Lu masak 2 menit, airnya belum terlalu mendidih, lu masukin. Lama. Jadi nanti serba salah. Yang buat standar apa ya? Airnya. Oke. Lu rebus mie setelah airnya mendidih. Baru lu bisa tentukan mau berapa menit ini enaknya. Itu. Jadi harus mendidih banget kan? Iya, betul. Harus mendidih banget. Ini ada 2 kuah nih. Ya. Ini yang ayam, ini yang sapi. Iya. Oke, jadi ayam ini yang sapi. Jadi emang ada pilihan gitu, Chef, di Menioki. Ada. Jadi cuma sebetulnya sih yang beef ini buatnya nggak terlalu banyak. Jadi pas waktunya habis. Kalau yang ramen yang tori paitan sekali buat kan 135 liter gue. Pancinya besar. 135 liter? Ya, sekali buat tuh. Sampai itu habis. Sisa 50 liter lah udah buat lagi. Itu. Continue jadinya. Kapan kita itu dong, Chef? Kesana waktu cara pembuatan kuahnya. Oh, boleh. Ini udah mendidih. Pertama ini kita masukkan ini minyak bawang, simple sih. Minyak bawang. Dari bawang putih kita saute. Minyaknya pakai dari rebusan ayam tuh. Dari kaldu tori paitan tuh nanti minyaknya over terlalu banyak. Kita ambilin lah itu. Oh, buat jadi kan kalau kaldu masuk kulkas kan kadang misa tuh. Misa. Di atas minyaknya. Ya. Oh, itu lo bikinin. Itu aja kan pasti udah berasa tuh gurih kan. Udah dari ayam gitu. Terus habis itu lu baru aduk pakai minyak bawang lagi. Iya, bawang putih lagi. Gitu. Itu rahasianya, guys. Oke. Terus sama shoyu. Shoyunya ini ya shoyu. Gula sama garam, air. Kenapa pakai garam dan air? Karena gua nggak mau murni shoyu. Terlalu pekat nantinya. Ini shoyu yang sama seperti yang sushi. Iya, gue inget. Lu tau nggak? Lu ketinggalan shoyu di sini. Oh gitu ya. Gua nikmatin, gua habisin enak banget shoyunya. Gak apa-apa. Waktu syuting terakhir, guys. Siap. Oke. Terus ini mie juga dari teman lu? Dari teman, ya. Ini kita masukkan. Kita timer nih 1 menit ya. Oh, 1 menit ya? Iya. Nah, lu suka yang al dente atau gimana kalau mie? Al dente. Orang al dente. Customer suka yang al dente, tapi gue juga nggak terlalu suka yang over al dente-nya. Nggak terlalu. Nanti lu coba deh. Banyak yang cocok sih. Jadi mie-nya tuh agak beda. Jadi kalau kita makan sama kuahnya gitu, jadi kuahnya kayak ngikut. Padahal makan mie-nya aja gitu. Oke. Ya. Oke. Dan ini tori paitan, guys. Tori paitan. Pasti nggak gampang bikinnya. Untuk chashu-nya. Chashu? Ayam chashu-nya itu. Itu gue pakai dada. Pakai dada ayam. Dada. Oke. Gimana prosesnya ini? Ini seperti biasa sih di pan grill terus dimasak. Direbus sebentar, di braise ya? Di braise sebentar, baru dimarinate. Biar nggak kering lu marinate lagi. Iya.
Oke. Kemarin gue bikin bakmi halal. Oh gitu. Tapi chashunya kering. Gue pakai dada juga ya karena gue nggak marinate lagi. Oh gitu. Ini gue kasih kaldu dari ramen ini. Mantap. Gitu ya udah enak tuh. Ini simpen dulu ya. Nah ini itunya nih apa namanya? Kaldunya nih yang utama nih kaldunya nih kita masukkan dulu dia. Oke, jadi mangkok udah ada minyak bawang udah ya. Ada soyu sama bawang. Sama soyu. Baru kita masukkan nih kaldunya nih. Kita masukkan kaldunya. Ini direbus berapa lama sih? Berapa jam? Ada sekitar 5 jam sih ya. 5 jam. Ada sekitar 5 jam tadi. Mau berangkat di itu lagi, di apa? Di panasin lagi. Tadi sampai sini kan langsung panasin lagi. Nggak mau ambil resiko. Memang harus begitu. Oke. Mie masuk. Mie masuk. Masuk. Lalu chashu-nya masuk. Oke. Ini ada sayuran. Nah, ada apa aja? Ini wakame, gue nggak pakai nori. Oke, kenapa? Pakainya wakame. Jadi menurut gue teksturnya lebih enak. Oke. Ya betul juga sih. Wakame. Dan kalau dibilang nutrisinya lebih banyak ya lebih banyak pasti. Nah, itu jamur kuping. Jamur kuping. Nah, gue tetap ada Naruto Maki namanya. Oke, Naruto Maki. Naruto Maki. Nah, ini ada Ajitsuke Tama. No, yang tadi diomongin telurnya. Oke. Wow. Baik, Jadi seperti ini. 35.000. Ini 35.000. 35.000. Gila. Wow, look at that. Tori Python ramen. Ini gue cobain nih, Chef. Iya, langsung. Gila, thank you banget loh. Oke. Kuahnya dulu dong. Ini kuahnya kental. Wah. Gila, ini 35.000. 35.000. Ngantri dah, pantesan. Pantes aja ngantri. Oke. Nah, nanti dari sini lu juga ada available topping-toppingan. Ya, makanya gue cuma pakai 100 gram mie. Tapi nggak kelihatan porsinya kecil loh, saya. Iya. Enggak loh. Iya. Gila. Mantap deh. Ya, selamat menikmati. Ramen salah satu makanan favorit tuh. Thank you banget sih. Ya. Gila, enak banget, gurih, kental. Dada ayamnya juga masih empuk. Iya. Jadi yang cerita tadi tuh, jadi ada masak kaldu tuh nggak hanya yang nggak hanya pork saja, yang ayam nggak hanya ayam saja. Kalau gue nggak pakai teri, gue pakainya katsuobushi. Jadi serutan ikan cakalang ada masuk ke sini. Oh, jadi kalau biar ada aromanya. Kalau rasa-rasa tuh ada aroma ikannya. Iya, ada banget. Oke. Banyak bawang putihnya juga mantap. Gue sebelum lupa itu bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Lebih cepat. Karena di Jepang sendiri kan sarapan pagi ada ramen. Iya. Jadi gue lebih cepat, jam 10 orang udah bisa. Oh, Oke. Udah bisa makan ramen. Tutup jam? Tutupnya lebih cepat juga. Jam 10. Oke. Ini gue lagi coba buat yang pakai topping lobster. Lobster? Wow. Jadi lobster ya beneran lobsternya gue dari kaldu ini gue masak lagi di sini. Ya lobsternya lobster beneran. Iya, jadi kaldunya itu benar-benar jadi ada aroma lobsternya juga. Tunggu. Iya. Gue harus tanya, lobster lo jual berapa?
Itu bikin stres. Lobster kan nggak bisa murah kan? Iya, emang nggak bisa murah. Kecuali di sama Chef Uki kali. Beneran nggak bisa murah. Dan emang makan ramen tuh harus begini yang bener kan, Chef? Apa masih sepanas-panasnya? Iya, betul. Malah harus bunyi. Iya. Nah. Enak banget, Chef. Iya, asik. Enggak, enak banget, parah. Langsung guys, tunggu aja. Enggak jangan tunggu apa lagi maksudnya. Pantes saya, Chef. Jepang lu habis ya? Dua mangkok ya? Gokil. Dan semakin kesini semakin banyak yang paham. Kenapa sih cuma mie-nya cuma sedikit? Kalau dia mau tambah mie ya ada sih. Tapi kan daripada tambah mie karbo lagi, yang penting tambah topping-topping. Iya. Ada juga yang bilang ini mie-nya sih murah. Ini mie-nya sih murah, tapi toppingnya yang mahal. Misalnya topping lobster 300 gram gue bagi 2 ya. Gue jual 1,65 sebelah. Cuma 65 sama 35 lu nggak sampai 100. Udah dapat lobster. Iya. Gila saya. Udah dapat lobster. Wow. Jadi lu usaha tuh apa yang lu cari, Chef, nomor 1? Gue penasaran. Penasaran ya? Enggak, gue bukannya nyindir atau apa ya. Gue cuma pengen tahu aja. Kayak apa yang lu cari dari sebuah usaha? Karena obviously keuntungan bukan nomor 1. Bukan nomor 1 pasti. Bukan. Jadi yang pertama, gue bisnis, gue jual apa yang menurut gue enak. Menurut gue happy, gue mau makan. Kalau perlu gue mau makan nambah. Itu yang pertama. Yang pertama itu dulu. Yang kedua pasti mau untung ya, untung nanti dulu. Yang kedua bermanfaat. Gue tegas ke staf juga tegas gue. Yeah. Misalnya ada yang komplain nggak benar apa gitulah. Yeah. Ayo nanti tamu kita habis, nanti banyak komplain, nanti tutup gitu kan. Gue pada begitu karena apa? Yang gue pertahankan tuh mereka, nafkah mereka gitu. Nafkah mereka yang gue pertahankan seperti itu. Setuju. Itu kalau untung ya nantilah. Nggak mungkin lah jualan tuh nggak untung, mustahil, pasti untung. Tapi nantilah. Karena untung instan sama untung pelan tuh beda biasanya. Untungnya pelan, ramenya pelan, akan lebih bertahan. Setuju banget. Untungnya cepat. Wah, lu undang orang tamu kasih ini, wah rame cepat kan. Untungnya lumayan, tapi habis itu hilang. Biasanya ya sayangnya sih gara-gara nih zaman sosial media begini banyak yang buka F&B bisnis. Itu ngejar viral. Ngejar viral dulu, buset deh. Viral ada yang dari toppingnya mungkin lebay, ada yang pedes banget. Ya rasanya tidak terlalu dipikirin. Sayangnya sih seperti itu. Ya pernah juga sih gue kejar-kejar gitu. Ternyata di dalamnya begini aja. Iya pas gue cobain ya begitu aja. Sayang banget gitu loh ya. Jadi guys, kalau diseruput sampai bunyi itu kalau di Jepang justru sebuah apa ya, kayak penghargaan kan buat chefnya kan. Penghargaan. Jadi mohon maaf nih ya kalau dengar suara seruputan gue melulu. Jadi kalau ramen apa pakai lobster, nanti ada aroma lobsternya di situ, ada kuah lobsternya. Gokil ya. Gokil sih. Tapi ini ramen lobster ide dari mana ramen lobster? Di Jepang sendiri ada. Ada di Jepang sendiri. Gue ngulik lah, browsing. Oh ada di Jepang juga ada lah. Wah, ramen lobster. 65.000. Ya gitulah. Jualan tuh ya. Kadang-kadang ada juga. Ada yang happy benar-benar memuji malah. Lu ada untungnya, lu bisa berjalan kan. Ya lu sering-sering dah gitu.
Gila, enak banget beneran. Iya. Parah. Nah, ini yang lobster. Yang lobster. Silahkan disiut. Dijual dengan harga 95.000. 95 jatuhnya. Sorry ada yang kurang ininya. Oke. Ajitsuke tamagonya. Siap. Wow. Nah, waktu lu mau buka gimana, Chef? Deg-degan nggak? Deg-degan banget. Nah. Orang bilangnya wah umaku aja enak. Pasti nanti enak deh itunya. Otomatis gitu. Otomatis deh. Nanti ramennya juga enak. Berarti bulan apa buka kemarin? November udah jalan deh. November ya? November. Oh, bentar lagi Ramadan sih diserbu sih pasti. Nah, itu. Nah ini satu lagi kuncinya, makanya gue lebih santai. Lu pasti sering lihat, Ray, orang buka langsung bisa GoFood, bisa delivery. Gue sombong banget, Ray. Buka mau antri mau apa nggak bisa take away. Karena apa? Gue makan mie, gue bawa pulang. Nggak enak. Gue mau orang kesan pertama harus lu datang, lu cobain. Sampai siapa aja nggak boleh bungkus. Nggak boleh, benar-benar nggak boleh. Silakan. Luar biasa. Iya, tapi ya tidak mungkin seenak yang di restoran lah. Iya, nggak pasti, mungkin. pasti. Ya kan? Kecuali lu kayak gini, lu bawa guanya ke sini. Iya kan? Gitu. Dan mie-nya juga enak loh teksturnya. Itu hasil diskusi juga sama chef. Ya, custom ya. Custom. Coba tambah ini gitu, tambah hatakoriko kalau dibilang waktu itu. Tambah maizena, tambah sagu sedikit gitu. Di Jepang juga sudah biasa. Benar, kenyal tapi kalau lu seruput tuh kayak kuahnya ngikut gitu loh. Iya. Kayak nyerap ke situ. Betul. Waduh, lihat lobsternya. Luar biasa nih Chef Uki. Thank you banget loh Chef. Ya. Nah, ini apa lagi nih? Gue pikir udah. Belum. Nih gue pakai kuah yang yang dari kaldu sapi. Oke, kita bedain. Ya, jadi kaldu sapi itu gue masak nggak terlalu banyak. Jadi kalau habis ya habis. Kenapa? Apa lebih sulit kah atau? Enggak, karena gue jualnya terkenalnya ya tori paitan dari kaldu ayam. Jadi kalau kaldu beef memang fokus ke tori paitan. Iya, tapi nggak menutup kemungkinan kalau antusiasnya bagus. Ya udah gue bisa perbanyak itunya apa namanya. Jadi ini lobsternya tadi lu masak di kaldu ramen. Lu masak di kaldu, iya makanya kaldu ramennya sedikit berubah rasa, wangi lobster juga. Iya. Ada aroma lobsternya. Best selling item apa sih? Orang biasa makan pakai apa? Tori paitan itu pakai lobster. Iyalah. Gila, gua keteteran juga. Di bawah 100.000. Pas naik, pusing gua. Lobster sekarang lu cek deh supplier sekarang. Oh iya. Naik sekarang. Waduh. Oh, iya. Supplier enaknya ya gitu ya. Ini buat supplier ya, para supplier enak ya. Naikin aja. Nah gua kan naikin perlu waktu. Gue perlu ganti. Di sini tuh ganti menu. Di sini tuh somehow kalau ngomongin supplier ya. Setiap hari besar, entah itu mau Ramadan atau entar Lebaran, Natal kayak tahun baru Imlek. Selalu naik dengan alasan kan lagi mau Lebaran. Terus apakah harus jadi naik? Apakah harus? Terus nggak turun lagi? Iya. Turunnya lama banget. Iya bisa begitu emang. Chef kan salmon lagi naik juga harganya Chef. Bukan main. Iya. Itu lu gimana menanggulangi itu? Gue belum naik harga gue. Oke. Gue ngecek terus pembukuan. Hasil akhirnya bagaimana gue cek terus. Masih positif artinya semua fixed cost terpenuhi ya udahlah. Iya kan gila loh, naiknya parah loh salmon. Di mana orang Indo pasti nyari salmon gitu kan. Ini yang pakai sapi. Nah, pakai sapi ini gue pakai
toppingnya itu bukan chashu, gue pakai smoked beef. Jadi ada kenalan gue, dia tadinya kuliah di Jepang, kerja juga di Jepang, akhirnya sampai punya istri orang Jepang. Oke. Terus sudah sekitar 5 tahun di Indonesia, dia buka lah smoke ya gitu. Nanti lu coba. Aduh, gede banget dagingnya. Nah, kalau gue makan maunya kan gede. Yoi. Gue jual juga maunya begitu. Nah nih. Oke. Daun bawang. Chef nanya. Ya. Telur ini aji tamak. Ya. Itu direndamnya berapa lama sih? Nggak boleh terus-terusan kan? Nggak boleh. Terlalu asin. Nggak boleh. Ini nggak boleh. Ini nggak direndam, udah diambilin. Oh. Okay. Nggak direndam. Direndam paling nggak sekitar 5 menit aja udah cukup sih. Oh gitu. 5 menit aja udah cukup. Silakan. Dia beda, nggak pakai minyak bawang. Minyak bawang nggak pakai apa Naruto Maki. Oke. Nggak pakai Kikurage apa jamur kuping. Itu lebih light karena dia nggak seperti ayam, dia nggak terlalu banyak itunya. Oh sorry, oh iya ada. Oke. Mantap. Itu lebih light itu. Iya, lebih light ya. Rasanya lebih light, tapi ada smoky-nya. Ada smoky-nya, ada gurihnya. Gurihnya benar-benar aslinya. Gue pakai tulang-tulangan bone marrow dia. Jadi banyak itu di dalam itu apa? Sum-sum. Sum-sum ya. Banyak. Jadi gue lihatnya pakai sum-sum. Oke, kalau ini harganya berapa? Gue kayak food blogger. Ini harganya segini, ramen murah, tapi enak. Ini harganya berapa sih? Ini gue jual seporsi begini 75.000. 75.000 ya. Unik juga ya. Ya. Rasanya smoky ya. Jadi ada rasa smoky. Terus lu target ke depannya apa nih? Udah ramen, udah sushi, udah 3. Apa nih? Makanan-makanan Jepang yang lain kah? Baru buka ya. Sebetulnya gue suka yakitori itu, cuman yakitori itu aja deh, namanya sate-satean gitu kan ya. Apa aja dibuat sate, bisa mau kulit, mau hati, mau apa semuanya, ayam, torikan. Iya itu seafood. Kelihatannya mungkin kayak cuma sate ya, tapi nggak main-main loh, itu harus main temperatur areng gitu kan, harus ngerti banget tuh, harus jadi satu sama grill itu ya. Betul. Dan bakarnya emang enaknya pakai areng. Iya, kalau nggak pakai areng kurang enak. Kurang, jangan. Seneng gitu lihat itu loh. Nah, Chef Uki. Ya. Terakhir mungkin jelasin umaku itu di mana tempatnya. Menya. Umaku, sorry, apa? Jelasin Menya Uki itu di mana tempatnya? Ya, Menya Uki itu ada di Ruko Sentra Menteng. Di belakangnya Umaku Bintaro. Oke. Jadi di ruko bagian belakangnya yang menghadap ke Rumah Sakit Premier Bintaro itu di situ. Yes, buka jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Yes. Sementara itu. Chef Uki lagi ada di situ terus sekarang karena baru buka. Dan jangan minta dimasakin Chef Uki. Jangan khawatir. Oke, Chef Uki, makanannya sangat enak. Kalau favorit gue sih yang lobster lah, udah pasti ya. Wangi banget. Wangi banget, gyozanya enak. Chicken karage-nya apalagi garing dan juicy. Makasih. Semoga sukses Chef. Amin. Untuk kedepannya. Siap. Salam ke tim. Sorry belum main ke sana. Siap. Oke, makasih. Nanti kita main ke sana. Ray Jensen Radio. Dan sukses selalu. Amin. Chef buat keluarga, thank you banget udah ini episode udah belajar banyak juga pasti. Kita semua yang nonton. Oke. Guys, so thank you very much buat yang udah nonton dan yang udah dengerin podcast kita kali ini sama Chef Uki. Jangan lupa subscribe seperti biasa di Ray Jensen Radio Podcast. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor App, Noise and all your other podcast platform. Terus habis itu kita juga ada di Instagram, follow kita di sana dan ada di TikTok. Yang terakhir jangan lupa main either ke Menya Uki atau ke Umaku Sushi untuk nyobain makanan-makanannya Chef Uki yang luar biasa. As always, stay safe, stay healthy. We'll see you next time.
Bye bye. Ya, kasih.